Puji nama Tuhan, Shalom saudara. Shalom. Saya percaya sampai saat ini berkat Tuhan masih kita boleh rasakan dan kita nikmati. Terbukti nyata kalau kita boleh ada sampai saat ini, kita boleh mempersiapkan diri kita untuk kita datang membawa pujian kita kepada Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Amin. Untuk itu mari kita tidak mau menyia-nyiakan waktu dan kesempatan ini. Kita mau datang kepada Tuhan, kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari sebelum kita masuk dalam ibadah kita, saya ajak kita semua tundukkan kepala kita satu dalam doa. Kami bersyukur buat kesempatan Tuhan yang Engkau masih berikan kepada kami. Kami boleh datang di tempat ini Tuhan, mempersiapkan diri kami untuk masuk di dalam hadirat-Mu. Kami percaya semua karena anugerah-Mu, semua karena kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Untuk itu saat ini Tuhan, kami datang dengan hati yang rindu. Kami ingin membawa pujian kami ingin membawa nyanyian kami Tuhan. Biarlah pujian kami ini boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala bentuk roh-roh jahat yang mencoba mengganggu ibadah kami mau ikat, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Tuhan Engkau tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh merasakan kuasa kasih-Mu Tuhan, hadirat-Mu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami percaya Tuhan, hanya dekat kepadamu Tuhan, itu yang bisa membuat kami tenang. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Jaga setiap hati kami Tuhan. Haleluya Yesus. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, Kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku
Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senang. Tuhan, inilah yang ku tahu. Kau mengenal setiap hati kami. Oh, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau. Kau menjaga hati, Kau menjaga setiap hati kami. Terima kasih Yesus. supaya kehidupan memancar senantiasa. Mari sama-sama katakan, Dia sanggup. Dia sanggup, Yesus. Kami percaya hanya Engkau yang sanggup memulihkan setiap hati. melakukan Perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus Oh, memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan. Oh, Dia sanggup. Dia sanggup, Yesus sanggup Amin. Melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan. Mari lagi saudara, dengan imanmu katakan, Dia sanggup. Dia sanggup. Oh, Yesus sanggup. Yesus sanggup Melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Oh, Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup. Dia sanggup memulihkan hidupku. Kita percaya bahwa hanya Yesus yang sanggup pulihkan setiap kita. Amin. Untuk itu mari kita mau tinggikan nama Tuhan. Kita mau angkat satu nyanyian, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Haleluya. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah, Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sangkakala. Amin. Allah ditinggikan
dengan sorak-sorak. Bersoraklah, Bersoraklah bagi Tuhan. bersoraklah, bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi, Allah ditinggikan, Allah ditinggikan dengan sorak-sorak. Mari bersorak bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Allah ditinggikan dengan sorak-sorak. Bersoraklah bagi Tuhan. Bersoraklah, bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan. Jika ku pandang dunia, jika ku pandang dunia, hatiku merasa goyah. Jika ku pandang manusia, hatiku merasa kecil. Namun satu yang setia, katakan, Dia Yesus yang tak berubah. Dia beriku damai sejahtera sekarang dan jika ku pandang dunia, jika ku pandang dunia, hatiku merasa goyah. Jika ku pandang manusia, hatiku merasa kecil. Namun satu yang setia, Dia Yesus yang tak berubah. Beriku damai sejahtera sekarang dan damai yang Dia berikan, damai yang Dia berikan amat besar. Amin. Damai yang Dia berikan, hati gemar. Tuhan beserta sepanjang jalan. Amin. Ku serahkan padanya Yesus. Damai yang Dia berikan, damai yang Dia berikan amat besar. Amin. Damai yang Dia berikan, hati gemar. Tuhan besertaku, Tuhan besertaku sepanjang jalanku. Ku serahkan padanya Yesus. Ku serahkan padanya Yesus. Lagi katakan, ku serahkan padanya Yesus. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Dialah sumber damai sejahtera kita. Amin, saudara. Puji nama Tuhan. Mari tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau sucikan, kuduskan kami Tuhan. Dan kami layak Tuhan untuk menerima setiap firman. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu. Ku menyembah-Mu. Mari Tuhan sucikan dan kuduskan kami. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk kami layak Tuhan, untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu. Ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu. Mari sama-sama kita tinggikan Allah. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Mulialah nama-Mu ya Tuhan.
tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku kuserahkan padamu. Ku menyembah-Mu Tuhan, Ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa. Mari sekali lagi saudara, tinggikan nama Tuhan, tinggikan nama-Mu. Mulialah nama-Mu Tuhan, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti-Mu, tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Terima kasih buat kesempatan pada hari ini. Kami boleh ada dalam ibadah pendalaman Alkitab. Kami bersyukur Tuhan masih memberi waktu kepada kami. Biarlah Roh Kudus mengurapi kami sekalian, menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh tertuju kepada firman-Mu. Dan kami percaya kami boleh mengambil bagian yang terbaik ini, yang tidak pernah bisa diambil dari kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyambut firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Kita akan bersama-sama di dalam ibadah pendalaman Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan. Bersama istri saya sampaikan salam. Tuhan memberkati kita sekalian. Dan hari ini kita ada di dalam kitab Wahyu, pasal yang ke-13. Ayat yang pertama. Kitab Wahyu pasal 13. Ayat yang pertama mulai kita baca bersama-sama. Kita mendengar dan kita menyimak dengan baik-baik apa yang Tuhan menerangkan kepada kita. Wahyu 13 ayat 1. Temanya di atas itu atau perikopnya, binatang yang keluar dari dalam laut. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Ya. Ini Wahyu 13 ini menceritakan kita ini ada di masa-masa antikristus. Antikristus. Anti itu artinya melawan, ya, menggantikan Kristus, ya, menempati, mengambil tempatnya orang. Itulah antikris.
Padahal antikris itu tidak punya sifat-sifat daripada Kristus. Kalau Kristus datang ke dunia, dia berkata bahwa aku datang bukan untuk memerintah, tapi untuk melayani. Ya, Tuhan Yesus bilang, aku datang untuk melayani. Aku datang untuk menolong, aku datang untuk memperbaiki. Ya. Tapi antikris tidak. Dia datang untuk memerintah. Dia perintah manusia semuanya agar menyembah kepada dia. Ya. Jadi ada perbedaan yang sangat menyolok antara Kristus Tuhan Yesus kita dengan antikris. Ya, aku datang bukan untuk dilayani, melainkan melayani. Ini. Jangan suka dilayani, ya, tapi melayani. Itu Tuhan kita, ya. Jadi antikris itu dikatakan dalam terjemahan yang benarnya binatang yang keluar dari dalam laut, ya, atau binatang buas. Binatang buas yang keluar dari laut, itulah antikristus, antikris. Dan antikris itu kekuatannya adalah di mamon, uang. Dia nanti akan menguasai ekonomi daripada dunia. Ya, dia pegang semua itu dalam kekuasaannya, pasar modal dan sebagainya. Kekuatannya di uang. Makanya saudara, sebagai orang Kristen, orang percaya, jangan kita ini terlalu mengejar uang. Ya, jangan terlalu memikirkan uang, mamon, siang malam, cuma yang kita pikirkan uang. Duit. Bangun pagi duit, siang makan pun duit, malam di pikiran duit. Besok mau kejar duit di mana? Jadi hari-hari duit. Ini orang begini nanti dimangsa antikris. Sebab antikris itu datang dengan kekuatan mamon. Boleh, aku kasih kamu berapa yang menjadi kebutuhanmu. Tapi dia menguasai kamu. Itu antikris. Wujudnya manusia. Ini disebut manusia durhaka. Dan kita ada di akhir zaman ini, tanda-tanda zaman menunjukkan dia akan segera datang. Ya, dia akan muncul. Ya, dikatakan tadi binatang buas yang keluar dari dalam laut. Kristus itu artinya yang diurapi. Ya, lalu antikris mau meniru. Disebutlah Kristus palsu atau Kristus gadungan. Nah, dia mau menjadi Tuhan. Nanti di bait Allah itu yang sudah dibangun lagi oleh bangsa Israel, dia akan di situ duduk lalu minta manusia menyembah. Kita baca ya 2 Tesalonika 2 ayat yang ketiga. Antikris. Kita perlu tahu sedikit, belajar supaya kita tahu apa yang harus kita buat. Tadi saya sudah awali bahwa jangan pagi, siang, malam orang Kristen itu duit yang dipikir. Duit itu. Saya dulu pernah tinggal di Surabaya, di belakang di mana saya nginap. Di situ ada rel kereta api. Pokoknya bising sekali kalau kereta api mau jalan. Jadi selalu duit, susah. Duit, susah. Makin cepat. Duit, susah. Ya, itu kereta api. Coba kalau kita mikirin Tuhan, susah kita hilang. Dikasih ganti yang senang. Ya, manusia mana tidak butuh uang? Bangun gereja butuh uang. Ya, KKR butuh uang. Ya, mau ke ibadah butuh uang.
Makan pagi butuh uang, makan siang butuh uang, semua uang. Tapi kita bukan itu yang selalu kita pikirkan semata. Alkitab mengatakan, siang malam kurenungkan firman-Mu. Kalau itu yang kita renungkan, maka kata Alkitab, firman itulah yang akan menuntun kita menjadikan dari tidak ada menjadi ada. Kebutuhan kita akan terpenuhi. Jangan pikirkan hari besok, hari ini mikirin terus. Karena kesusahan hari ini cukup sehari. Jangan mikirin terus terlalu banyak, stres nanti. Tidak bisa ibadah. Tidak ada gairah ibadah. Yang dipikirin duit. Itu orang belum bertobat. Kayak dulu saya. Pikirkan Tuhan. Pikirkan yang di atas. Bukan yang di bumi. Itu Alkitab katakan. Pikirkan di mana Yesus Kristus ada. Coba baca Kolose pasal 3. Seringkali manusia ini tidak tahu bagaimana caranya bisa sejahtera hatinya. Pikirannya tumbuh kepada Tuhan. Kolose 3 ayat 1. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Cari perkara atas. Di mana Kristus ada. Di mana Yesus itu duduk di sana. Terus duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas. Pikirkan perkara atas. Bukan yang di bumi. Bukan bumi ini. Terus. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Jadi orang percaya itu pikirannya terus ke atas, bukan ke bumi. Ya. Sebab itu Matius 6 mengatakan jangan khawatir hari besok. Hari besok itu punya susah. Matius 6 ayat 34. Tiap hari manusia pasti ada susahnya. Karena itu manusia sudah jatuh dalam dosa. Adam susah payah akan mencari nafkah seumur hidup dan kembali kepada tanah. Ya. Baca. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Hari besok mau makan apa? Ya. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Ya. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Hari ini ada susahnya sendiri, cukup hari ini. Besok ada susahnya lagi. Setiap hari ada susahnya lagi. Lusa ada susah lagi. Jangan terus mikirin duit. Kalau duit itu susah. Ya. Nah itu nanti antikris itu kekuatannya itu adalah uang mamon. Jadi kita mesti berhati-hati. Kalau mulai sekarang kita tidak bisa kuasai diri kita. Itu terus yang menjadi fokus kita. Nanti dia datang. Hari ini aku kasih kamu banyak ini. Kamu udah usah kerja lagi jadi pegawai. Tapi ikut aku, sembah aku. Gimana? Ya lah. Kita belajar jadi orang percaya yang punya iman, punya penyerahan kepada Tuhan. Mau makan apa besok, Tuhan akan sediakan. Ya. Asal kita tidak pikir terlalu tinggi-tinggi, aku mau jadi apa nanti. Tidak usahlah, letakkan semua itu kepada Tuhan. Biar kehendak Tuhan yang jadi. Bukan kehendakku. Itu aja, cukup. Dan kalau tidak kita ngotot, kita pakai kekuatan. Mesti ke sana, mesti ke sini, mesti begini, mesti begitu. Tapi akhirnya gagal. Karena tanpa Tuhan kita gagal. Tidak mungkin berhasil. Ya. Jadi antikris itu adalah Kristus palsu yang menyamar. Dia manusia. Ya. Nanti ekonomi dunia dia pegang. Aku yang kuasai. Nah, dia tuntut kita menyembah dia. Nah, pas kalau saudara mata duit, cari duit, terus duit. Nah itu mangsa.
antikris ini. Habis sudah. Karena orang tidak bisa makan, tidak bisa minum, tidak bisa belanja, tidak bisa apa kalau tidak memakai apa? Tanda pada lengan atau pada dahi. Nah, kalau kita tidak mau sampai di zaman itu, mari kita jadi perempuan gereja Tuhan yang diterbangkan ke padang gurun. Itu jauh dari mata ular, tidak masuk di zaman antikris. Nah, orang seperti ini aman. Jadi 3,5 tahun antikris menguasai dunia, menginjak-injak kota suci, menginjak-injak orang Kristen. Maka orang yang tersingkir ke padang gurun itu akan menikmati hari di mana mereka mendapat perlindungan istimewa dari Tuhan. Dipelihara 3,5 tahun, 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Jadi kita harus usahakan, kalau saya masih boleh hidup Tuhan, saya ada di padang gurun. Harus punya firman penuh, melimpah. Harus punya apa? Roh Kudus penuh. Banyak kali orang tidak tahu harta yang terbaik itu apa. Dipikir hartanya yang terbaik itu banyak uang, banyak emas. Tidak. Ini harta yang terbaik, tidak bisa habis. Untuk itulah Maria, begitu ada kesempatan Yesus berkunjung ke rumah mereka. Di mana Maria meletakkan diri? Di kakinya Yesus. Untuk apa? Yesus bicara terus firman Tuhan. Sementara Marta sibuk, dia jalan ke sana kemari. Ini enak sekali, saya sendiri kerja, dia duduk-duduk di kaki Tuhan. Nah, bikin apa kamu di sana? Dia tidak tahan. Tuhan suruh itu Maria, bantu aku. Nah, disitulah Tuhan jawab, Marta, kamu khawatir dan sibuk dengan banyak perkara. Cuma satu hal yang baik. Apa itu? Apa? Ya, duduk di kakiku. Dengar firman Tuhan. Lukas 10, baca. Ayat 38 sampai 42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Ya. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Ya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Ya. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan. Duduk dekat kaki, tetapi itu di ujung kaki. Tempat yang terendah. Dan terus mendengarkan perkataannya. Ya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Nah, yang satu sibuk bikin kue, roti, ya. Karena tamu agung datang, Tuhan Yesus. Tuhan terima itu. Bukan tidak. Pelayanannya Marta, Tuhan, ya. Dia sibuk bikinkan saya makanan enak. Tapi Marta ini sibuk, tapi capek, ngomel. Nah, lalu dia marah karena Maria cuma duduk-duduk, tidak bantu. Nah, lanjut dibaca. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Ya, tidakkah kau peduli saudaraku itu duduk sana, aku melayani sendiri. Ya, ini berarti pelayanannya apa? Tidak dengan kasih. Tidak rela cuma dia sendiri. Kamu juga harus bantu aku. Ya, terus Suruhlah dia membantu aku. ya, Tetapi Tuhan menjawab, Ya. Marta, Marta, ya. engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Kamu khawatir, susah banyak perkara. Ini manusia khawatir, susah banyak perkara. Sudah ada penghasilan lumayan, mikir lagi, dapat lagi, mikir lagi. Kalau bisa dapat lagi itu, kalau bisa ini lagi. Ibadah pun sudah tidak dihiraukan, sembahyang pagi saja juga tidak. Jangankan pekerjaan dunia, pekerjaan rohani pun kalau seorang pendeta terlalu sibuk dengan urusan ini, urusan itu, dia tidak bisa sembahyang.
pekerjaan KKR, ya, sibuk, jalan terus pikirannya, tidak bisa sembahyang, apalagi pekerjaan duniawi, ya. Terus, Tetapi hanya satu saja yang perlu. ya, satu saja, tidak ada pilihan dua, satu saja yang perlu, ya. Maria telah memilih bagian yang terbaik, Maria memilih bagian terbaik. Apa itu? yang tidak akan diambil Tidak pernah daripadanya. diambil menjadi hartanya. Apa itu? Mendengarkan firman. Itu tempat istimewa. Pendalaman Alkitab, ibadah hari Minggu, kesempatan hari-hari kita bisa mendengar firman. Itulah bagian yang terbaik yang diremehkan manusia. Apa sih itu? Firman, ulang berulang dengar, terlalu panjang lagi, ini lagi, itu lagi, disertai lagi kesaksian, bahkan bisa 2 jam 3 jam ibadahnya. Lebih baik saya sendiri aja di rumah ibadah. Ini orang hilang persekutuan dengan tubuh, kan tubuh ini 2-3 orang berhimpun. Bukan, kalau sendiri itu ya sendiri namanya. Ada waktunya kita sendiri, tapi ada waktunya kita ngumpul. Bagian yang terbaik, Rasul Paulus bilang, itu adalah Injil kemuliaan yang disimpan dalam bejana tanah liat menjadi harta. 2 Korintus 4 ayat 7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, Harta ini kami punyai. Harta itu apa? Injil kemuliaan. Itulah firman Allah. Ya, yang tersimpan dalam bejana tanah liat. Ini tanah liat. Tanah liat. Oh, sekarang masih daging. Tapi kalau orang meninggal, tanah kembali jadi tanah. Ya, terus supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah. kekuatannya melimpah berasal dari Allah. Itulah firman. Jadi manusia harus belajar hari-hari ini tidak terlalu memikirkan penghidupannya, duitnya, kerja saja. Ya, enggak usah. Nanti kalau di sini aku lapar ya. Ishak bilang, aku kalau tinggal di sini mati saya lapar. Tuhan bilang enggak, tinggal di sini di masa kelaparan. Makan, bahkan kian lama kian kaya. Seringkali cuma kita pakai pikiran sendiri. Makanya kalau saudara mau berjalan pikiran sendiri, nyanyi itu. Ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan tolong padaku. Nggak bisa jalan sendiri kita. Bangsa Israel keluar dari Mesir dituntun oleh apa? Tiang awan, tiang api. Itu firman dan Roh Kudus. Itu yang menuntun kita. Arah kita kemana, apa yang kita harus buat. Biasakan belajar kontak dengan Tuhan dengan baik. Berdoa. Sehingga Tuhan menyatakan rencana kita itu lewat firman jawabannya. Kalau itu jawabannya tidak pernah salah. Ya. Ini untuk ke depan bahaya menghadapi antikris. Antikris itu minta disembah. Antikris itu kekuatannya uang, mamon. Nah, jadi kita mesti berhati-hati kalau kita hari-hari ini cinta uang, cinta mamon. Nah, inilah ya konsekuensi hidup kita sebagai manusia, memang harus kerja. Suami harus mencari nafkah seumur hidup. Makanya saya ingatkan gadis-gadis yang belum menikah, lihat baik-baik, sekalipun dia ganteng, gagah, tapi kalau malas jangan coba-coba. Nah, harus dengan laki-laki yang punya tanggung jawab, punya nafkah hidup, suka mau kerja. Kalau cuma pengangguran, kamu akan menjadi sengsara. Dengar ya. Karena laki-laki itu
mencari nafkah sampai kembali ke tanah seumur hidup. Nggak ada perempuan disebut situ mencari nafkah. Kecuali tinggal dia sendiri, tidak punya suami atau tidak bersuami, mencari nafkah. Tapi yang normal laki-laki itu mencari nafkah. Istrinya rumah tangga diurus, anak-anak. Ya. Tapi kalau ibu-ibu punya karir, lah ya apa? Masa tidak boleh? Boleh saja. Asal bisa dia mengatur. Tapi yang kasihan, anaknya pulang sekolah, cari makan, tidak ada makanan. Karena ibu kerja, bapak kerja, anak yang kerja. Mau makan kelaparan, masaklah sendiri, cucilah sendiri. Tidak ada orang yang mengatur. Ini kurang sehat, keluarga ini. Kurang sehat. Memang Tuhan berkata kepada Adam, ya, susah payah engkau mencari nafkah. Kepada perempuan, susah payahmu waktu mengandung. Sangat banyak. Dengan sakit melahirkan anak. Jadi urusan istri, urusan anak. Bukan urusan nafkah. Nafkah itu suami, kepala rumah tangga. Tapi sekarang ini banyak wanita karir. Ya apa? Boleh saja. Tapi kalau kamu punya pasangan hidup, punya kerjaan, hitung-hitung cukup, mundur, urus anak. Duit ini mengikat nafkah hidup. Apa tidak boleh? Boleh. Coba tolong atur waktumu sampai urus anak. Bisa enggak? Antikris nanti ini kekuatannya. Butuh toh mau makan ya, mau minum ya. Nggak ada ini. Nggak usah pakai itu, nggak usah. Aku taruh tanda aja. Wahyu, baca saudara. Ya. Jadi nanti dikasih tanda pada lengannya, dikasih tanda pada dahinya. Kalau kamu tidak punya itu, tidak bisa beli makanan-makanan apa, tidak bisa. Ya. Wahyu 13 ayat yang ke-8. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, Ya. yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba. Ini perlu kita pikirkan, renungkan, apa namaku ada di kitab kehidupan. Sebab kekristenan bukan agama loh. Memeluk satu agama. Tapi kekristenan itu berbicara kelahiran baru dalam Tuhan. Kelahiran baru inilah yang membuat namaku dan nama saudara dari kitab kehidupan. Di sini dikatakan setiap orang yang tidak punya nama dalam kitab kehidupan dari anak domba, ya, terus Yang telah disembelih. ya, Barang siapa bertelinga, Ya. hendaklah ia mendengar. ya. Lalu kemudian di sini ayat yang ke-16. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, Ya, kaya atau miskin, kaya atau miskin. merdeka atau hamba, Terus diberi tanda pada tangan kanannya tangan atau pada dahinya. kanannya atau pada dahinya diberi tanda. Terus Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, ya, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. ayat 18, Yang penting di sini ialah hikmat. hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, Ya, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, ya, dan bilangannya ialah 666. 666. Ini tanda itu. Kalau tidak ada itu, tidak bisa belanja. Ayat 15 tolong dibaca. Dan kepadanya diberikan kuasa
untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, Ya, sehingga patung binatang itu berbicara juga ya, dan bertindak begitu rupa, ya. sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Nah itu antikris. Minta untuk disembah. Dia adalah Mesias palsu. Kristus palsu. Ya. Dan dikatakan ayat 17. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli Ya. atau menjual Ah, selain daripada mereka yang memakai tanda itu. membeli apa? Nasi kuning. Membeli apa? Roti. Membeli apa? Cookies. Soto. Berapa itu? Sotonya tidak pakai uang. Mana? Tanda pengenal. 6, 6, 6. Tok di sini. Scan. Ting. Sudah. Tidak usah pakai duit. Makanya mulai sekarang kita harus berpikir. Apa nama saya dalam kitab kehidupan? Apa saya mengiring Tuhan ini sungguh-sungguh? Apa pikiran saya cuma hari-hari dunia saya, dunia. Atau hari-hari bangun tidur Tuhan, bangun tengah malam Tuhan yang dipikirkan, firman Tuhan. Yang mana kita lebih banyak memikirkan? Ya. Nah, jadi kita Wahyu 13 ini sudah menceritakan antikris. Antikris. Di dalam Alkitab khususnya yang ditulis oleh Rasul Yohanes ada 4 kali kata antikris muncul. Di 1 Yohanes pasal 2 ayat 18 dan 22. Tolong dibaca. 1 Yohanes 2 ayat 18 dan 22. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Ini jam yang terakhir, kata salinan bahasa yang lain. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Nah, ini akan datang. Seperti yang kamu dengar, seorang antikristus itu akan datang. Terus? Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Nah, tapi ada antikristusnya itu, ada antikrisnya. Ya, terus? Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Inilah jam yang terakhir. Mari kita memikirkan perkara di atas lebih banyak dari perkara di bumi. Walaupun harus juga cari yang di bumi untuk makan. Kesusahan sehari cukup sehari. Besok ada susahnya sendiri. Ya. Terus, Siapakah pendusta itu? ya, Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? ya. Dia itu adalah antikristus. Nah, siapa pendusta? Antikristus. Kristus palsu. Tiruannya mengambil alih orang punya posisi kedudukan. Kristus artinya yang diurapi. Dia tampil seperti, tapi bukan. Itu Kristus palsu. Ya, antikris. 1 Yohanes pasal 4 ayat 3. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Nah, setiap roh yang tidak mengaku Yesus menjadi, itu semestinya terjemahnya begitu. Yesus menjadi manusia atau Allah di dalam Yesus itu menjadi manusia, ya. Roh itu adalah roh antikristus. Jadi hari-hari ini kalau makan perjamuan suci itu salah satu sarana aku mengakui bahwa Yesus pernah datang sebagai apa? Manusia. Darah dan daging. Mengeluarkan darah sampai seluruh tubuhnya tidak ada setetes darah lagi. Itu Yesus. Seluruh tubuhnya habis. Dari tangan, dari kepala, dari badan, semua itu darah. Sampai dia seperti handuk yang diperas.
tidak punya darah lagi dalam tubuhnya. Tapi itu darah yang banyak untuk manusia. Tapi buat saya, satu tetes darah itu saja cukup bagi saya. Cukup satu tetes. Manusia harus menghargai darahnya Tuhan. Itu salah satu cara kita tidak dibawa atmosfer kekuasaan antikris. Hargai darah Yesus, tinggikan korban Tuhan. Akui itu Allah kita, Allah yang telah menjadi manusia. Sebab nanti ada orang memberitakan bahwa Yesus itu bukan Allah menjadi manusia. Itu rohnya antikris. Roh. Ya. Terus 2 Yohanes pasal 1, cuma satu pasal ayat 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Ya. Yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Nah, terus Itu adalah si penyesat dan antikristus. nah, si penyesat bahwa Yesus Kristus tidak pernah datang sebagai manusia. Padahal Yesus itu Allah yang menjadi manusia, firman Allah yang menjadi manusia. Untuk apa? Untuk datang menebus kita menjadi korban di atas kayu salib. Supaya kita tidak binasa. Supaya kita selamat. Jadi jangan kita jadi manusia yang kemudian tidak ingat korban Tuhan. Tadi dulu lagu mengatakan, ingatkan kembali kebaikanmu. Ingatkan kasih-Mu Tuhan. Kasih di Golgota itu. Sepanjang hidup sampai saudara dan saya tarik napas yang terakhir. Kalau masih sadar, itu korban Yesus. Kenapa? Karena itu yang membuka surga. Kalau dia tidak mati di kayu salib, surga tertutup. Untuk makan buah pohon kehidupan, tidak ada jalan. Tapi oleh karena dia menghukum dirinya sendiri di kayu salib, dia tidak ada dosa. Dosa tidak ada di dalam mulutnya, tidak pernah caci maki. Tapi dia jadi korban. Untuk apa? Untuk kita. Supaya kita pindah dari maut kepada hidup. Betapa terima kasih kita kepada Tuhan kita. Sampai akhir hidup kita. Ketika saudara dan saya pada napas yang terakhir. Itu korban Yesus yang buka pintu surga. Tahun 86 kalau tidak salah. Ya 86. Atau 84, kurang lebih salah satu itu. 84, tahun 84 atau 86. Ada jemaat, ini jemaat juga sudah orang tua. Saya panggil dia Om, kaum muda panggil dia Opa. Dia saya kenal di Maluku Utara. Waktu itu saya ada di Maluku Utara, tepatnya di Ternate. Orang ini aktivis. Karena dia orang terhormat. Dia kepala cabang dari suatu perusahaan besar. Dan dia terhormat di situ dan dia diangkat menjadi salah satu ketua dari perkumpulan di mana orang-orang Tionghoa. Nah, pada waktu terjadi tahun 65, Soekarno saat jatuh itu, dia dipenjara sempat, dipenjara. Tapi dia santai sekali.
Di penjara dia bisa main biola, dia main biola. Ketika saya ke rumahnya itu, dia main biola. Saya lihat dia main biola. Dia bilang, untuk apa stres? Dia tidak pernah stres. Saya banyak menimba pelajaran. Sudah almarhum dia. Meninggal di usia 98. Pernah datang di sini ibadah. Duduk di sini. Sama anaknya. Dari Makassar. Jadi saya banyak belajar. Dia mengajari saya bagaimana bekerja dengan saya. Orang ini kalem. Dia bilang kesusahan 1 hari cukup 1 hari. Kamu tidak usah pikir banyak. Dia suruh saya buat agenda. Kalau mau kerja 1 apa, 2 apa, prioritasnya mana. Nah kalau ini tidak capek ya sudah. Jangan stres. Makanya umurnya panjang, 98. 98 orang meninggal. Istrinya juga umur panjang. Ya, juga 90 lebih. Dan dia yang ngajar saya itu. Suatu waktu saya lihat dia. Waktu saya sudah lahir baru, ketemu di Makassar. Dari Ternate ketemu di Makassar. Ketemu. Saya kasih tahu pendeta saya, dia bisa main biola. Jadi diajak main biola di gereja. Dia itu yang bawa jiwa kepada saya, orang tua lagi. Orang tua ini sakit, banyak susahnya, pakai tongkat. Waktu saya dibawa ke situ, dia bilang sama saya, nomor 1 keluarga yang mulia, saya sudah mau mati lebih baik. Susah. Nah, karena dia susah jalan, susah apa dia. Mau mati saja. Saya bilang tunggu dulu. Jangan dulu mati. Apa kamu bilang? Saya bilang iya. Jangan dulu mati. Om harus kenal lebih dahulu siapa itu Yesus. Saya injili, saya bicara firman Tuhan. Ternyata dia bermasalah dengan istri juga. Sudah cerai dengan istri tapi anaknya taruh serumah. Yang suami di depan, istri tinggal di dalam. Ternyata mereka itu dari menikah cerai asli, cerai di pengadilan, tapi ditaruh serumah, akar pahit. Yang disaksikan Pak Ani, akar pahit. Akar pahit tidak membawa orang ke surga. Akhirnya apa? Saya layani. Dia mau berdamai, dia mau terima Yesus, dia mau dibaptis. Dalam usia tua, susah-susah sekali. Dia mau dibaptis, dia lihat itu air. Itu air dingin atau air panas. Coba, saya bilang air dingin tapi turun aja, tidak akan rasa. Tidak ada air panasnya. Sudah mandi, keluar. Nah, bagaimana rasanya? Aduh, hati saya nyaman. Nah, ketika dia menjelang meninggal 2 minggu. 2 minggu menjelang meninggal, saya datang melayani. Anaknya bisik. Om, itu papa dengan mama. Ya maksudnya kasih damai, ya toh. Dia bilang sama saya selalu, ini kata-kata saya sudah mau pulang. Pulang kemana? Ya nanti baru lihat. Tidak, sekarang harus lihat, mau pulang kemana harus tahu. Pulang ke surga. Apa? Bagaimana caranya? Saya mau pulang. Pulang itu arahnya jalan lurus. Om, jalan lurus ya Om. Kalau matamu ke belakang begitu, nanti tersandung. Harus lurus ya, lihat ke depannya, jangan lihat belakang lagi ya. Ya, dia bilang betul. Apalagi lihat belakang, masa lalu sama istri. Istrinya memang salah besar, berbuat salah.
sampai dia ceraikan. Saya bilang, ini waktunya Om berbaik, berdamai. Kalau tidak, Om terus lihat masa lalu. Tidak bisa, nanti jalan sana pintu tidak kena selip belakang, tersandung. Wih, Roh Kudus bekerja, masuk di pikirannya. Apa yang saya jelaskan, dia langsung berdiri dengan tongkat susah payah. Apa yang kamu bilang itu betul. Dia mau jalan ke istrinya di belakang, istrinya dari belakang maju. Saya bilang, Om itu pergi berdamai, pegang tangannya. Dia mau pergi, istrinya tidak mau, lari. Dia mau marah lagi. Sebenarnya sudah. Tuhan tahu Om itu sudah mau berdamai, mau mengampuni istri. Dia bilang, iya, duduk, tenang, duduk. Urusannya dia itu urusan istrimu. Ini urusan kamu sudah. Karena itu istri jangan juga keras hati. Ya, suaminya sudah mau berdamai, istrinya tidak mau. Tidak pernah jadi. Nah, akhirnya apa? 2 minggu kemudian, dia meninggal. Tuhan beri saya kemurahan. Setengah jam sebelum meninggal, saya ke rumahnya. Itu pun sudah lapar karena saya pulang sudah lat. Anak saya bilang, tadi itu Om yang main itu datang panggil papa. Katanya itu Om itu satu sudah mau meninggal, tarik-tarik nafas. Saya bilang, ya, saya makan dulu lah. Ketika saya mau makan, saya takut, Tuhan tahu-tahu orang sudah meninggal, saya tidak layani, saya berdosa. Tahan lapar sudah. Saya pikir layani dulu. Betul, sampai di sana ini lendir sudah di sini. Saya bilang, aduh, untung saya tidak makan dulu Tuhan. Saya tanya dia, kenal saya? Kenal sekali. Terus sekarang bagaimana? Sudah mau pulang. Sudah selesai semua? Tidak ada yang diingat? Istri anak sudah? Tidak ada. Saya bilang sekarang pulang. Sekarang pulang ya. Saya doa dulu ya supaya pulang baik-baik. Di sini sudah lendir bunyi. Nah, saya doakan. Tidak lama mengembuskan nafas terakhir. Siapa yang kamu ingat? Saya tanya sama dia. Om cuma ingat siapa sekarang. Tidak ada ingat istri, tidak ada ingat siapa. Yesus. Nah, sudah pulang. Sudah lama meninggal. Pulang ke rumah Bapak. Tidak ada jalan lain ke surga. Yesus, jangan ditipu. Nanti Kristus nanti muncul. Akulah ini. Wah. Kamu susah ya? Ini. Wah. Pokoknya uang ke kotanya. Kan itu yang harus jadi pikiran kita hari-hari. Ya, dia manusia durhaka, Alkitab mengatakan. Mendurhaka. Makanya anak-anak jangan mendurhaka sama orang tua. Kita juga tidak boleh mendurhaka sama orang tua kita. Tidak boleh. Sebab antikristus disebut manusia durhaka. Durhaka kepada Tuhan. Pemberontak. Ya, coba dibaca 2 Tesalonika 2 ayat 3. Manusia durhaka itu antikris. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara bagaimanapun juga. Ya. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad. Ya. Dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka. Manusia durhaka. Yang harus binasa. Ya. Yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Ya, terus. Bahkan ia duduk di bait Allah. Ya. Dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Sebagai Allah, dia minta disembah. Ini manusia durhaka. Ya. Jadi antikris ini membuat banyak nanti orang Kristen murtad.
Kalau kita tidak mau murtad, hari-hari ini kita harus periksa cara kita beribadah. Cara kita menghargai jam-jam ibadah. Jam-jam melayani. Akan kelihatan nanti siapa yang orang beribadah, siapa yang tidak. Siapa yang cinta Tuhan melayani dan siapa yang tidak. Siapa yang nanti akan terseret oleh kekuatan antikris ini. Nabi palsu. Itu kawannya, mitra kerjanya. Nabi palsu. Makanya kita perlu belajar apa yang harus kita buat menghadapi itu, apa yang harus kita lakukan. Ya. Itu pengalaman Om itu mengajari saya. Jangan terlalu banyak mikirin. Kerja, tapi bukan itu. Santai. Umurnya panjang sekali, 98, Sabang biola. Sampai umur 85 masih menyetir mobil. Apa dia kekurangan? Tidak. Ya kerja, santai, tapi tidak kurang. Beda tahu dengan kita kalau naik tempat tidur tidak bisa tidur, mikirin terus kerja apa. Bagaimana saya hidup, bagaimana saya makan. Bukan tidak bisa memikirkan bagaimana besok kerja saya apa, bukan. Tapi serahkan sama Tuhan itu segala khawatir. Hari ini ada susahnya sendiri, besok susah lain. Ya, Jadi antikris ini dia datang sebagai manusia durhaka minta disembah. Makanya ibadah kita ini kita harus perhatikan. Ibadah kita berkenan atau tidak. Pelayanan kita berkenan atau tidak. Sebab nanti dalam 1 Yohanes 2 dikatakan dahulu mereka dari antara kita tapi terlepas. Ini jadi antikris. Orang Kristen tapi tidak mengalami kelahiran baru. Ibadahnya ibadah liturgi biasa, kebiasaan. Tapi bukan dari kehidupan yang baru dilahirkan Tuhan. Yang merindukan susu yang murni. Ingin bertumbuh. Lapar dan haus kepada kebenaran. Itu tanda orang yang sudah lahir baru. Orang yang jadi orang Kristen saja tapi tidak lahir baru. Tidak punya rasa itu. Ingin susu yang murni. Ingin terus bersekutu dengan Tuhan. Ingin melayani Tuhan. Saya berapi-api ketika saya baru bertobat, lahir baru. Bayangkan, itu cinta Maluku. Saya bilang sama pendeta saya mau ke Ternate, ke Maluku Utara, kemana-mana. Saya mau memberitakan Injil. Coba, itu hasrat saya loh. Saya mau memberitakan Injil di Ternate. Saya tahu banyak itu teman-teman saya dulu yang tidak karu-karuan hidupnya. Saya mau ke situ memberitakan. Pendeta saya bilang, tahan. Tapi pelihara itu hasrat hati, cinta mula-mula itu. Tapi tahan. Yang dulu totok berangkat, jangan. Dia bilang, jangan. Itu dorongan hati yang di mana hati kita mengasihi Tuhan begitu. Ingin semua orang selamat. Ingin semua orang selamat. Ya. Kalau itu pelihara. Ya. Dan kalau diberi kesempatan melayani, jangan lalai melayani. Ya. Yeremia 48 ayat 10. Dengar baik-baik bagi orang yang melayani, melakukan pekerjaan Tuhan. Silakan. Terkutuklah orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai. Yo. Dan terkutuklah orang yang menghambat pedangnya dari penumpahan darah. Terkutuklah orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai. Jadi jangan lalai. Tanggung jawabmu apa? Pelayananmu apa? Jangan lalai. Nggak ada berkat. Alkitab bilang terkutuk. Tidak ada berkatnya. Coba kalau saudara rajin melayani.
Tanggung jawab yang diberikan saudara lakukan dengan baik. Orang itu diberkati, dipelihara Tuhan. Tidak susah dia. Ekonominya Tuhan buka jalan, Tuhan buka jalan. Tapi kalau dia sudah mulai meninggalkan pekerjaan Tuhan yang dulu dia kerjakan, lalai, nggak ada berkat. Yang katakan terkutuk ini bukan saya yang ngomong. Alkitab coba baca lagi. Ya, pasal 48 ayat 10a. Terkutuklah orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai. Terkutuk. Kalau kita dikasih tugas, selesaikan dengan baik. Jangan lalai. Ya. Makanya saya biasa tegur, mengingatkan dengan tidak ada rasa henti-hentinya, tidak bosan, kasih tahu. Tapi kalau sudah banyak kali saya omong juga, ya saya diam mulai. Tapi hari ini saya mau ceritakan. Alkitab mengatakan dalam Yeremia 48 ayat 10a, terkutuk orang yang lalai. Melalaikan pekerjaan Tuhan. Ya, jadi dekat antikris ini datang, saya mau ingin baca sedikit 1 Yohanes 2. Ya, ayat yang ke-19, silakan dibaca. Memang mereka berasal dari antara kita, Ya. tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Jadi antikris ini, pengikutnya antikris ini berasal dari kita. Tapi tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Dia seperti carang yang tidak terus melekat pada pokok. Terus Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, kalau sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Terus, Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata ya. bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Jadi tadinya sama kita, lama-lama terlepas. Nah ini tandanya tidak sungguh-sungguh bersama kita. Dia carang yang lepas. Ini nanti yang menjadi antikris. Kaki tangan antikris banyak. Ada nabi palsunya, mitra kerjanya itu. Menyesatkan, bikin mujizat juga. Wow, kalau orang Kristen cuma cari mujizat, tersesat nanti. Mujizat yang terbesar, saya mau beritahu saudara, mujizat yang terbesar hidup kita diubahkan Tuhan. Siapa yang bisa rubah manusia? Ayah tidak bisa rubah anak, ibu tidak bisa rubah anak, suami tidak bisa rubah istri, istri juga tidak bisa rubah suami. Siapa yang bisa rubah? Hanya Tuhan yang bisa rubah. Nah kalau orang Kristen itu cuma hadir di gereja, tidak berubah. Dia jarang yang lepas. Lama-lama dia lepas, tidak disucikan. Itu tidak ada buahnya, tidak melekat pada pokok. Semula mereka bersama kita, tapi lama-lama hilang, keluar. Nah inilah antikris. Pengikutnya antikris. Menyesatkan. Makanya Tuhan mau kita lihat ibadah kita. Apa ibadah saya mengalami suatu perubahan hidup atau tidak. Roma 12 ayat 1 dan ayat 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu Ya. supaya kamu mempersembahkan tubuhmu Ya. sebagai persembahan yang hidup, Ya. yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Ya. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ibadah yang sejati. Persembahkan tubuh yang kudus. Terus. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Jangan menjadi sama dunia. Serupa dunia. Cara hidup kita seperti dunia. Cara kita berpakaian seperti dunia. Cara kita berkata-kata seperti dunia. Terus. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Berubah oleh pembaharuan budi. Jadi saudara yang beribadah, Tuhan ingin berubah. Nah, kalau orang terjadi perubahan, ada kelahiran baru, ibadahnya yang sungguh, dia itu nanti masuk anggota tubuh Kristus.
Dia itu anggota tubuh Kristus. Siapa yang pembelanya? Tuhan, kepala gereja, kepala tubuh. Dia yang memelihara, dia yang kasih makan, dia yang atur kita. Tidak perlu kita nanti mau dikuasai oleh antikris dengan kekuatan tangan besi, dengan mamon. Dengan tanda 66 baru bisa belanja, bisa makan, bisa melakukan ini. Kalau tidak, tidak bisa. Jadi latihan kita di ibadah ini, ibadah yang dimana kita mengalami perubahan hidup. Lahir baru, dibaharui terus oleh firman. Itu perubahan hidup. Ya, latihan badani terbatas gunanya. Ibadah mendatangkan keuntungan sekarang sampai waktu yang akan datang. Jadi perhatikan ibadah kita. Jangan seperti antikris-antikris itu tadinya memang termasuk bersama kita. Tetapi lama-lama keluar dia. Lama-lama keluar dia, mundur. Sekarang saya sendiri aja di rumah deh. Capek lagi. Nah, ini pelan-pelan. Kita kan perlu bersekutu di gereja. Dalam rumah ibadah perlu juga punya jam-jam berhadirat dengan Tuhan. Di rumah, tidak ada salah. Ya. Jadi perhatikan ibadah itu. Di dalam ibadah itu kita bisa melihat. Apa kita masih tetap tercacat seperti carang. Atau masih anggota tubuh atau sudah tidak. Nah, itu bahayanya kalau orang Kristen itu pikir dia masih anak Tuhan. Padahal sudah pelan-pelan keluar. Ya, dikatakan 1 Yohanes 2 tadi. Mereka pada mulanya bersama kita. Tapi apa lama-lama keluar. Jadi apa? Antikris. Pengikutnya antikristus. Latihan itu, ibadah itu menunjukkan. Coba baca 1 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Ibadah itu banyak untungnya. Kan banyak ruginya, banyak untungnya. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Ya. Latihlah dirimu beribadah. Latih itu, ibadah itu satu latihan. Ya, melayani itu satu, ibadah itu satu pelayanan. Itu satu bentuk latihan. Ya. Terus Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Berapa banyak orang saya dengar matinya di lapangan badminton, matinya di lapangan tenis, matinya di lapangan basket, latihan sepeda, kalau saya mati. Terbatas gunanya. Kalau toh tidak mati, dia sehat, ya oke dah sehat. Tapi sampai umur berapa? Kalau seperti saya mau lagi main badminton, lari dalam usia seperti ini, gimana? Jalan saja ngos-ngosan kalau jalan jauh. Ya. Tapi orang beribadah, dengar, orang beribadah sampai nenek-nenek beribadah tidak ada masalah. Orang berolahraga fisik itu ada batas umurnya, harus diatur. Tapi orang sampai nenek-nenek, oma 90 lebih masih beribadah. Itu almarhum oma yang selalu duduk di sana. Oma, siapa namanya? Oma Mar. Meninggal usia 95. Dalam usia 90-an lebih, dia masih datang Bible study, pendalaman Alkitab. Duduk di situ. Oma. Saya ada di kota ini, dia jadi jemaat sampai meninggalnya. Saya bilang, Oma, malam mau pulang rumahnya naik. Sudah Oma, enggak usah, tinggal di rumah saja. Nanti hari Minggu saja datang. Oh, tidak, saya mau datang. Tidak Pak Gembala. Jatuh berapa kali. Nanti jatuh lagi, tulangnya sakit lagi, bangun lagi, tetap jalan. Sampai 95.
Tuhan panggil dia. Gembira sekali. Oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Dia ada di sorga. Tetap tercacak. Nah ini tadi ayat 19 mengatakan, memang berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh, termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh, ya perhatikan, termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Nah, tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Ini antikris, ya. Periksa ibadah saudara, perhatikan, jangan tidak dibaharui, jangan tidak lahir baru. Begitu ditegur, pelan-pelan dia sudah keluar, tidak termasuk pada tubuh lagi. Sudah dibiarkan, tidak ditegur. Nah kalau kita masih ditegur, berarti Tuhan perhatikan hidup saya dan hidup saudara. Kita ditegur kalau salah. Jangan kita cuma diiming-iming mujizat, senang, entertainment, ayat 3 ayat sudah cukup. Cerita lucu, tertawa. Tanpa dosa kita dinyatakan. Ini orang yang lama-lama kekristenan yang sudah. Cuma sukanya dimotivasi. Ini kekristenan yang begini tidak kuat. Kita berada di era zaman akhir ini dekat sekali dengan kedatangan Tuhan yang kedua kali, lebih dahulu kedatangan antikris itu. Gereja disingkirkan ke padang gurun, antikris muncul, Wahyu 13 ini, ya. Kemudian 3 tahun setengah Tuhan datang dengan nafasnya, dia bunuh antikris. Saudara mau ikut siapa? Sedangkan dari rumah saja ke sini rasanya berat, apalagi ke gereja terus melayani, bosan. Padahal ibadah itu mendatangkan keuntungan masa sekarang sampai masa akan datang. Jadi teliti ibadahmu, karena kita berada di masa ini. Jangan kita tinggalkan atau berbalik daripada hidup yang sudah ada, berbalik ke belakang. Tidak ada lagi pembaharuan, kata Alkitab. Jadi antikris itu, ya, kawan sekerja dari antikris, nabi palsu, mesias palsu. Hati-hati, ya, hati-hati. Ya, jadi kita mesti perhatikan. Kalau kita tidak dibaharui, kita tidak memperbaiki ibadah kita lalai. Nah ini tanda-tanda lama-lama keluar. Otaknya, pikirannya, hatinya cuma apa? Cuma duit, penghidupan. Kang hari Minggu saya juga dapat uang. Nah, dapat ibadah, hari Senin saya kerja, Selasa saya kerja, tidak ada waktu saya. Ya. Jadi banyak orang Kristen tidak berpikir hari ini, besok, lusa yang akan datang. Nah, cuma hari ini. Ya. Pelayanan kedua. Nanti satu waktu dia terlambat. Kayak Esau. Yakub. Pokoknya saya buruh binatang dulu ya. Buruh. Kamu di rumah terus saja ya, Yakub. Dia berburu, Esau. Pulang dia lapar, tidak dapat tangkapan. Yakub masak apa itu? Sup apa? Kacang merah. Waduh, harum sekali Yakub. Yakub, boleh kasih sup? Boleh. Tapi apa? Pokoknya hak sulungmu. Oh, banyak orang tidak tahu hak sulung itu apa.
hak sulung. Yakub bilang, kalau tidak mau saya tidak kasih ini. Yang mana kamu pilih? Pilih apa? Sup kacang merah. Pilih dunia saja. Pilih kerjaan saja. Pilih uang saja. Lama-lama di masa antikris. Akhirnya dia sumpah. Aku jual hak sulung saya. Sekaligus di dalamnya berkat sulung kepada adikku Yakub. Pindah. Akhirnya dia menangis, kata Ibrani. Mencucurkan air mata. Tapi semuanya air mata sia-sia. Hari ini kalau kita dengar firman, jangan keraskan hati. Layani Tuhan, ibadah dengan baik. Ya, jangan seperti Esau mencucurkan air mata, kata Ibrani. Tidak punya kesempatan meraih hak sulung. Kita harus bertekun, terus melekat menjadi anggota tubuh Kristus. Banyak anggota, ada tangan, ada kaki, ada lengan, ada jari, ada lidah. Terserah kita mau di mana. Tapi kita melekat. Buktikan itu dan latih itu dengan ibadah. Latih dirimu dengan ibadah. Latih dirimu dalam melayani. Ya, kalau ditegur berarti saya salah. Pasti ada salahnya. Ditegur. Terima kasih ya. Terima kasih. Nggak marah, Esau menangis, mencucurkan air mata. Kamu tahu, kumpulan orang banyak di surga nanti. Itu semua anak-anak sulung loh. Anak-anak sulung, berkat sulung. Jadi jangan remehkan, ini kesempatan ini jadi anak-anak sulung. Kumpulan meriah. Atau baca lagi yang terakhir ya, Ibrani pasal 12 ayat 22. Perhatikan baik-baik. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, Ya, ke kota Allah yang hidup, ya, Yerusalem surgawi, ya. dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, Terus, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, ya. dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Siapa yang terdaftar di sorga? Jemaat anak-anak sulung. Punya berkat sulung. Itu yang dikejar Yakub. Esau tidak. Pokoknya buru binatang saja. Daging. Makan. Nafkah hidup. Perut. Harta dunia. Satu waktu menyesal. Karena pikirannya cuma uang. Kayak itu ayam pagi dia di atas pohon. Turun. Turun apa dibikin ayam? Mengais. Cari cacing. Matanya terus ke bawah ke tanah. Sore hari naik pohon. Tidur. Orang Kristen tidak tahu. Tahu-tahu antikris menguasai hidupnya. Ternyata aku ketinggalan. Yah. Bayar dengan siksaan. Tidak boleh makan. Tidak pakai tanda. Mana tandamu? Nggak ada kok. Pisahlah. Tidak makan. Mari sini. Kucungkil matamu. Wah. Siksaan. Itu disebut masa kesusahan besar. Antikris. Tuhan Yesus menolong kita. Apa saudara mau selamat sempurna? Mau selamat sempurna? Mau jadi anak-anak sulung? Jadi seperti Yakub. Diam di kemah. Ya. Pikirin makan saja. Pikirin senang-senang saja. Jangan. Mari kita bangkit berdiri. Kaulah pengharapanku, ku percaya
hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami percaya kami akan siapkan hati kami untuk menjadikan firman itu menjadi daging dalam hidup kami. Dan berkati kami untuk siap makan tubuh dan darah Tuhan. Tuhan tolong kami. Tuhan sucikan kami. Layakkan kami. Setiap kali kami makan dan minum dari perjamuan ini. Itu berarti kami mengakui tubuh dan darah Tuhan. Bahwa Yesus pernah datang menjadi manusia. Dan itu menghindarkan kami dari rohnya antikris. Makan dengan benar, makan dengan baik, makan dengan menyelesaikan yang salah dengan Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Penuh dengan pujian
tinggi dari kepala. Tuhan Yesus pada malam sebelum ia dikhianati dan dijual dengan 30 keping perak oleh Yudas Iskariot. Ia mengambil roti, mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan sambil berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Apa saudara percaya? Roti yang kita pegang ini adalah persekutuan kita dengan tubuh daging Yesus Kristus. Apakah saudara percaya roti yang kita pegang ini adalah persekutuan kita dengan tubuh daging Yesus Kristus? Mari kita makan dengan percaya dalam nama Yesus. Kita mau angkat cawan lebih tinggi dari kepala. Demikian juga sesudah makan diambil cawan. Lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeterikan oleh darahku. Perbuatlah ini seberapa banyak kamu meminumnya. Menjadi peringatan akan daku. Sebab seberapa banyak kali kamu makan dan minum dari roti dan anggur ini, kamu memberitakan kematianku sampai aku datang. Apa saudara percaya bahwa cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus Kristus? Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Mulutku penuh pujian. Haleluya. Haleluya. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Terima kasih Tuhan. Kami percaya firman-Mu menjadi daging dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mau tetap melekat seperti cara melekat pada pokok. Kami tidak mau terlepas dari tubuh Kristus. Tolong kami semua. Kami percaya firman Allah menjadi berkat bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah apa yang kami rindukan, mohonkan, untuk selalu ada di kaki-Mu Tuhan. Untuk selalu Tuhan bukakan firman-Mu bagi kami. Itu kami mendapatkan daripada Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari kita tadakan tangan. Terimalah berkat, kasih karunia, anugerah, cinta kasih, persekutuan Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus memberkati kita malam ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang, kita diberkati untuk memberkati. Terimalah berkat Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Amin.